Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Putri Andrian dari kelas B. Kali ini saya akan membahas materi yang dibawakan oleh kelompok 5 Sejarah Sastra yang membahas tentang sejarah sastra Indonesia periode 1945 hingga 1953. Baik, materi pertama ini adalah tentang angkatan 45. Jadi, angkatan 45 ini awal mulanya itu munculnya seorang tokoh yang bernama Chairil Anwar. Jadi, Chairil Anwar ini di panggung sejarah sastra Indonesia sudah sangat memberikan banyak sekali suatu yang baru. Nah, bahasa yang dipergunakannya dalam menulis sebuah karya sastra itu ialah bahasa Indonesia yang hidup dan berjiwa, yang menambah gairah seorang pembaca untuk bisa menambah bahan bacaannya. Nah, jadi Chairil Anwar ini menulis sebuah sastra itu yang cukup menarik perhatian bagi si pembacanya ini. Nah, itu terus bukan bahasa buku tetapi bahasa sehari-hari yang dibuatnya bernilai sastra. Nah, dalam bidang penulisannya sendiri, puisi ini muncul dari para penyair seperti Asrul Sani, Rival Apian, M. Akbar Zuhana, P. Songojo, terus ada Dodong Dwi Paja, S. Rukiah, Wulu Jati, Harjadi S, Hartowajoyo, Muhammad Ali, dan lainnya. Nah, dalam bidang penulisan prosa Idrus, dan dengan munculnya kenyataan itu, maka banyak sekali orang yang berpendapat bahwa suatu angkatan kesusastraan ini baru telah lahir gitu. Jadi pada tahun 1948, Rasihan Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45. Nah, baik, lanjut ke materi yang kedua ini yang akan membahas tentang beberapa tokoh sastra yang ada di Indonesia. Jadi, yang pertama ada Chairil Anwar. Nah, beliau ini memiliki sajak yang temasyur dan merupakan gambaran hidupnya yang berbesit-besit ya, dan individualistis yang berjudul Aku, atau di tempat lain itu ada diberi judul sebagai Semangat. Nah, dalam sajak itu, beliau ini menyebut dirinya sebagai binatang jalang, sebutan yang segera menjadi terkenal. Chairil pun seorang yang mencintai tanah air dan juga bangsanya. Rasa kebangsaan dan patriotismenya tampak dalam sajak-sajaknya yang berjudul Diponegoro, Kerawang Bekasi, Persetujuan dengan Bung Karno, Siap Sedia, Cerita Buat Dian Tamala, dan masih banyak lagi. Kedua ini ada tokoh yang bernama Asrul Sani dan Rival Lavin. Nah, jadi sajak-sajak Asrul sangat merdu gitu ya, seperti melodis gitu. Nah, kata-katanya memberikan citra yang lincah dan juga segar. Dari sajak mantra itu jelas bahwa ia yang mengaku dirinya sebagai laksamana dari lautan dan panglima dari segala burung Raja Wali yang menutup segala kota sambil menyebarkan sebuah api. Masih menjaga supaya janda-janda tidak diperkosa dan supaya budak-budak tidur di pangkuan bunda. Dijaganya pula supaya para gadis-gadis berhias diri serta pesta dan menari. Masuk ke tokoh ketiga ini ada Idrus. Jadi beliau ini setelah keluar dari sekolah menengah, Idrus ini masuk bekerja sebagai seorang redaktur balai pustaka. Di situ ia ini bertemu serta berkenalan dengan HB Jasin, Sultan Takdir Ali Sabana, Sanusi Pane, Nur Sultan Iskandar, dan lain-lainnya lagi. Pada awalnya genre tulisannya ini adalah cerita yang memiliki kisah romantis, tetapi setelah melihat kemeralatan rakyat Indonesia di bawah jajahan dari Nippon atau Jepang, ia mulai merubah karya-karya tulisnya ini menjadi tulisan yang penuh dengan keseharian rakyat pada zaman itu. Nah, pada tulisannya ini ia melukiskan kehidupan rakyat di zaman Jepang, serta yang dirasakannya ini adalah sinis dan kasar gitu pada saat itu.
Selanjutnya ada tokoh yang bernama Akdiat Kamiharja. Jadi meskipun pada zaman revolusi beliau ini sudah menerbitkan dan memimpin majalah di Garut yang bernama Gelombang Zaman. Nama Akdiat tidak pernah disebut-sebut dalam dunia sastra sampai ia muncul dengan romannya yang berjudul Ateis pada tahun 1968. Akdiat ini beberapa lamanya bekerja di Balai Pustaka itu sendiri, bahkan ia pernah menjadi seorang pemimpin Balai Pustaka. Tokoh kelima ini ada yang bernama yaitu Pramodya Ananta Toir. Nah, beliau ini telah menerbitkan buku Kranji dan Bekasi Jatuh pada tahun 1947 dan baru menarik perhatian dunia sastra Indonesia pada tahun 1949 ketika cerpennya yang berjudul Blora yang ditulisnya dalam penjara itu diumumkan, dan romannya ini yang berjudul Perburuan pada tahun 1950. Blora sendiri ditulis dalam gaya yang sangat padat dan menyenangkan gitu. Menyenangkan dan mengenakan. Nah, Pram ini ditahan sejak tahun 1947 dan baru keluar dari penjara setelah pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949, dan selama dalam penjara itu beliau ini banyak sekali menulis sebuah buku dan karya sastra lainnya. Tokoh berikutnya ini ada Mohtar Lubis. Jadi Mohtar Lubis ini dikenal sebagai seorang wartawan. Surat kabar yang dipimpinnya yaitu Indonesia Raya dilarang terbit pada tahun 1958. Nah, beliau sendiri sejak tahun 1956 ini ditahan dengan tuduhan yang bukan-bukan, yaitu tuduhan yang tidak mengatasnamakan dirinya atau dengan faktanya gitu, alias beliau ini difitnah. Nah, di samping menulis roman, Mohtar ini pun banyak sekali menulis sebuah cerpen dan kadang-kadang menulis esai. Kalau menulis esai ini, beliau sering menggunakan nama samaran sebagai Savitri. Masuk ke dalam tokoh ketujuh ini, berikutnya ada Utuy Tatang Sentani. Jadi Utuy Tatang Sentani ini terkenal sebagai pengarang sebuah drama. Drama yang pertama berupa drama sajak berjudul Suling pada tahun 1948 yang merupakan lambang sebuah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Roman Tambera dikerjakan Utuy kembali dalam bahasa Indonesia untuk diperluas dan diperbaiki pada tahun 1949. Sampai sekarang roman ini dianggap sebagai salah satu dari roman yang terpenting hasil karya angkatan 45. Berikutnya ada Sitor Situmorang. Kumpulan sajaknya yang pertama berjudul Surat Kertas Hijau dan Orang Asing. Dalam kumpulan ini, Sitor kebanyakan mempergunakan soneta dalam mengisahkan pengalaman dan juga petualangan selama di Eropa. Kemudian disusul oleh kumpulan sajaknya yang kedua berjudul Dalam Sajak pada tahun 1955 dan yang ketiga berjudul Wajah Tak Bernama pada tahun 1956. Kesembilan ini ada tokoh yang bernama Aoh Kahadimaja. Sajak-sajaknya yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru sebelum perang banyak sekali menyanyikan keindahan sebuah alam. Pada masa Jepang, beliau menulis sajak-sajak yang religius. Dia pun kemudian menulis sejumlah cerpen lalu dibukukan dan bersama-sama dalam Manusia dan Tanahnya pada tahun 1952. Selanjutnya ini ada dua tokoh sastrawan yaitu M. Balfas dan Rusman Sutia Sumarga. Jadi beliau ini dua pengarang ini maksud saya sering sekali digolongkan sebagai seorang pengarang cerpen yang sering digolongkan kepada pengarang angkatan 45. M. Balfas sendiri lebih terkenal sebagai prosais meski ia menulis beberapa buah sajak. Cerpennya yang berjudul Anak Revolusi menarik perhatian orang dan diumumkan pada majalah Gema Suasana pada tahun 1948.
Dan Rusman Suti Sumarga ini mulai menarik perhatian halayak umum itu pada tahun 1946 ketika cerpennya yang berjudul Gadis Bekasi ini mendapat hadiah dari Balai Pustaka. Cerpen itu melukiskan seorang gadis yang menjadi korban perang dan menjadi gila di stasiun Bekasi. Selanjutnya ada Trisna Sumarjo. Jadi beliau ini selain menjadi seorang pengarang, beliau juga dikenal sebagai seorang pelukis. Nah, sebagai pengarang, ia sejak pemula menulis sajak, cerpen, sandiwara, esai, kritik, dan lain-lain. Tahun 1963, Trisna Sumarjo bersama para pengarang dan seniman lainnya ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menghebohkan halayak umum pada saat itu. Dan yang terakhir ini ada M.H. Rustandi Kartakusuma. Tulisan-tulisannya ini agak berbeda ya dari tokoh angkatan 45. Karena apa? Karena ia sendiri tidak menganggap dirinya ini sebagai anggota angkatan 45, tetapi ia mulai muncul dan mengumumkan tulisannya itu pada akhir tahun 40-an, dan itu berupa sebuah sajak, drama, cerpen, dan esai. Dari penulisan drama, Rustandi kemudian juga melakukan sebuah penulisan skenario film yang literer, yaitu yang berjudul Lagu Kian Menjauh pada tahun 1959. Nah, lanjut ke materi kedua ini ada tentang para pengarang wanita. Jadi, para pengarang wanita tidak banyak jumlahnya pada saat itu. Sekitar tahun 50-an kita hanya bisa mengenal beberapa pengarang wanita saja seperti Ida Nasution, Walujati atau Supangkat, S. Rukia atau Kertapati, Siti Nuraini atau Sani, dan Suwarsi Jojo Puspito. Materi ketiga ini akan membahas tentang beberapa pengarang lain. Jadi yang pertama ini ada P. Sengojo. Beliau dikenal sebagai seorang penulis cerpen dengan menggunakan nama aslinya Supriman atau kadang-kadang juga dengan nama samarannya yaitu Sengkuni. Hasil karya dari P. Sengojo ini kebanyakan diterbitkan dalam majalah antara lain Panjaraja, Zenit, Gelanggeng, Gajah Mada, Indonesia, Pujangga Baru, dan Harian Mimbar Indonesia. Tokoh kedua ada Muhammad Ali. Jadi dia ini dikenal sebagai seorang pengarang cerita pendek, novel, dan naskah drama. Ia juga menulis beberapa sajak, esai, dan terjemahan. Karangannya yang sudah diterbitkan berupa buku antara lain adalah 5 tragedi pada tahun 1951 di Surabaya, Balai Buku. Kedua ada Siksa dan Bajangan pada tahun 1955 di Surabaya, Balai Buku. 3 ada Persetujuan dengan Iblis pada tahun 1955 di Surabaya, Balai Buku. Keempat ada Kubur Tak Bertanda pada tahun 1955 di Surabaya, S. Alaidrus, dan Son dan Garuda, dan masih banyak lagi karya beliau. Ketiga ini ada Dodong Dwi Praja. Jadi Dodong Priwaja ini mulai menulis itu sejak tahun 1948. Puisi yang ditulisnya tahun 1948 hingga 1972 dipublikasikan dalam berbagai majalah yang ada di Indonesia. Nah, antara lain dalam Mimbar Indonesia, Gema Suasana, Gelanggang, Siasat, dan Budaya Jaya. Nah, sedangkan puisinya yang mutakhir tahun 1973 hingga 1994 dimuat dalam majalah Budaya Jaya. Dan tokoh yang terakhir ini ada Harjadi S. Hartowardojo. Jadi sastrawan Indonesia terkenal karena novelnya yang berjudul Orang Buangan. Nah, Harjadi S. Hartowardojo ini tercatat sebagai sastrawan tahun 1950-an dengan kumpulan sajaknya yang terkenal waktu itu yaitu Loka Bajang pada tahun 1953 yang diterbitkan oleh Balai Pustaka di Jakarta. Sajak yang dikumpulkan dalam Loka Bajang itu sebelumnya sudah dipublikasikan dalam majalah sastra dan Bodaja selama 3 tahun lebih, sekitar 1950 hingga 1953.
Baik, jadi kesimpulan yang dapat saya berikan pada materi hari ini atau yang saya bahas kali ini adalah tentang sejarah sastra pada periode 1945 hingga 1953 ini merupakan perkembangan awal sastra lama yang menjadi sastra baru. Selain menjadi awal perkembangan sebuah sastra, pada periode ini pula sastra Indonesia mulai memunculkan beberapa tokoh sastrawan yang memiliki banyak sekali karya sastra yang begitu memukau dan menggemparkan para sastrawan Indonesia pada saat tersebut. Salah satunya seorang tokoh sastrawan yang sangat dikenal sampai saat ini yaitu Chairil Anwar. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penggunaan kalimat ketika saya menyampaikan materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.